Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di materi JavaScript. Pada video yang ke-33 dari JavaScript, kita masih membahas tentang jQuery. Bagian yang ketiga dari jQuery ini adalah tentang Ajax, PHP, dan Bootstrap bagian yang pertama. Jadi kita akan membuat Ajax, apa itu Ajax, dan seterusnya. Kita lihat ke materinya saja. Di dalam web dari setpoint.com ini ada penjelasan tentang Ajax. Ajax adalah sebuah teknologi yang dikembangkan untuk membuat asynchronous HTTP request. Jadi di dalam sini kita nanti belajar untuk meletakkan sebuah request yang biasanya dilakukan di dalam sini nanti akan dilakukan di dalam bodinya ini. Jadi requestnya tidak dilakukan di dalam URL-nya ini, tetapi di dalam body atau di bagian isi dari halaman webnya. Jadi requestnya itu tidak dilakukan di atas ini, karena web itu sebetulnya kita proses melakukan request. Jadi kalau kita mau membuka web apa, berarti kita melakukan request apa. Nah, request yang digunakan oleh Ajax ini, requestnya atau URL-nya tidak diletakkan di atas ini, tapi nanti di dalam body dari programnya. Itu yang akan kita pelajari. Sebagai persiapan, kita akan buat folder dulu di dalam htdocs. Kita ke folder dalam sini, kita ke htdocs, kemudian kita akan buat folder dalam sini, klik kanan, kita pilih new, kemudian folder, kita akan beri nama Ajax jQuery. Nah, seperti ini, Ajax jQuery. Pastikan kita membuatnya di dalam htdocs ini. Kemudian jangan lupa nyalakan juga sum control-nya. Kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Ini pastikan ini nyala. Ini sudah kita pelajari di dalam playlist dari SMK Revit ini. Pastikan ketika Anda belajar ini, Anda sudah belajar tentang HTML, kemudian sudah belajar tentang Bootstrap, sudah belajar tentang PHP untuk siswa SMK, sudah belajar tentang CodeIgniter. Jadi ada beberapa yang harus Anda pelajari terlebih dahulu, termasuk juga ini PHP dasar, kemudian lanjut di JavaScript. Jadi urutan-urutannya, perhatikan urutannya supaya Anda tidak bingung ketika masuk ke dalam praktek dari pembuatan Ajax jQuery ini. Kita langsung ke VS Code-nya. Jadi dianggap Anda sudah menyelesaikan HTML, sudah menyelesaikan Bootstrap, sudah PHP untuk SMK, dan sudah CodeIgniter 4 dan PHP JavaScript ini dan PHP dasar ini. Kita ke VS Code-nya, kita buka foldernya, kita open folder, kemudian kita buka Ajax jQuery, select folder. Nah, ini kita sudah di dalam folder dari Ajax jQuery, ini kita tutup. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah file, kita beri nama index.php. Ini kita enter. Kemudian kita siapkan folder-foldernya. Jadi kita siapkan folder dalam sini. Kita akan beri nama JS. Kemudian kita buat folder lagi. Kita beri nama PHP. Oke. Sekarang ini kita akan lihat di dalam sini folder dari Ajax-nya. Ini salah tempat, jadi foldernya bisa kita hapus. Kita letakkan di sama dengan di JS-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan PHP. Nah, sekarang kita punya folder JS dan PHP. Nanti PHP untuk meletakkan file dari PHP dan JS untuk meletakkan JS. Nah, di JS ini kita akan ambil lagi atau kita akan copy saja dari file yang sudah kita buat di JavaScript. Kita akan cari yang jQuery. Kita copy. Kemudian kita taruh di dalam Ajax ini, di dalam JS. Kita paste dalam sini. Di dalam sini. Kemudian kita akan buat di dalam JS. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita buka yang
kita tambahkan satu file lagi di dalam folder JS ini. New file, kita akan tambahkan dengan app.js. Kita beri nama app.js saja. Kemudian di dalam PHP kita akan buat file yang bernama yaitu koneksi.php. Ini keliru. Kita rename PHP. Kemudian di PHP juga kita buat file lagi select.php. Kemudian kita bikin lagi di dalam PHP yaitu insert.php. Kemudian di dalam PHP juga kita bikin update.php. Kemudian kita bikin lagi di dalam PHP yaitu delete.php. Nah, ini kita sudah bikin file-file di dalam foldernya. Jadi di dalam folder JS kita punya app.js, kemudian di sini ada jQuery. Ini sudah kita download di materi-materi sebelumnya, di video sebelumnya, dan kita sudah meletakkan di dalam sini PHP. Di dalam PHP ada delete, insert, koneksi, select, dan update. Kemudian di dalam indeks kita akan coba lakukan menggunakan Bootstrap. Jadi bisa dibuka di dalam sini getbootstrap.com. Nah, ini kebetulan beta versi 5. Kita ke get started. Di dalam sini, nah ini ada cara memulainya. Cara memulainya di dalam sini kita akan copy semua ini. Kita akan paste di dalam indeks PHP ini. Klik kanan kemudian paste. Nah, ini kemudian kita Ctrl S. Ini sudah tercopy. Jadi di dalam sini href-nya ini, Bootstrap ini mengambil dari CDN. Jadi ini mengambil dari CDN, jadi secara online. Jadi kalau offline nggak akan kelihatan. Kemudian yang di dalam sini titelnya kita akan ganti. Kita akan ganti Ajax, kemudian jQuery, kemudian Bootstrap, dan PHP. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam browsernya. Kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini diletakkan di dalam sini kita dapat localhost, kemudian /ajax/jQuery. Jadi kita sudah dapat. Kita akan ganti belajar Ajax jQuery, kemudian Bootstrap, kemudian PHP. Jadi kita belajar Ajax jQuery, Bootstrap, PHP. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh di dalam sini. Nah, kita sudah dapatkan belajar Ajax jQuery, Bootstrap, dan PHP. Di dalam sini kita sudah memasang HTML dan kemudian kita sudah mengkoneksikan ini ke dalam Bootstrap-nya. Jadi Bootstrap ini saya menggunakan CDN. Kemudian di dalam sini juga ada CDN dari ini. Nah, ini untuk jQuery-nya, bootstrapmin.js-nya. Kemudian kita akan ambil ini, kita akan ambil skripnya untuk meletakkan dari jQuery.js ini. Berarti kita tambahkan di dalam sini script src, kemudian ini foldernya js / kita ambil yang jQuery.js. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan tes di dalam sini apakah jQuery-nya masuk atau belum. Kita gunakan script. Kita script, enter. Kemudian di dalam sini kita akan buat jkey. Kemudian kita cari yang jkey ready. Nah, dalam sini kita akan tambahkan alat. Kemudian kita kasih coba. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam browser, kita refresh. Nah, ini dia coba. Coba ini sudah jalan, berarti Java jQuery-nya sudah bisa diambil oleh halaman yang kita buat. Jadi kita sudah bisa membuat menggunakan
jQuery-nya. Jadi jQuery ini sudah bisa masuk ke dalam halaman web yang kita buat. Kita akan hapus karena nanti kita akan pakai di bagian yang lain. Jadi ini cuma tes saja. Kalau jQuery-nya sudah sukses diambil, kita Ctrl S. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat layout. Kita lanjut di video berikutnya untuk proses pembuatan layout dari Bootstrap-nya. Itu saja materi untuk yang pertama ini. Persiapan, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.